PPBI menyebut kerugian omset retail akibat demo ini mencapai 500 miliar rupiah. Ini menurut Anda sendiri begitu ya Pak, apa pelajaran utama yang bisa diambil dari kejadian ini bagi pelaku usaha retail Pak? Ya, pertama mungkin saya mau luruskan dulu, jadi bukan kerugian begitu ya, tapi ada potensi penjualan yang hilang begitu. Jadi kalau dalam keadaan normal di 100 pusat perbelanjaan yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta begitu ya, tapi di Provinsi DKI itu ada kurang lebih 100 pusat perbelanjaan anggota APPBI. Itu kalau dalam keadaan normal, total penjualannya itu per hari kurang lebih adalah 500 miliar begitu. Nah, pada saat kondisi yang lalu ini dalam kondisi demonstrasi dan kerusuhan itu ada penurunan sekitar 50% begitu dari yang rata-rata biasanya total 500 miliar per hari begitu. Tetapi saya kira ini bukan dalam bentuk kerugian, ini adalah potensi penjualan yang hilang begitu ya. Nah, kemudian juga memang ini saya kira menjadi satu pelajaran bagi teman-teman retail dan juga tentunya pusat perbelanjaan begitu. Jadi saya kira industri retail ini sangat sensitif begitu ya terhadap isu-isu keamanan begitu. Jadi begitu ada isu keamanan, tentunya langsung ini membuat tingkat kunjungan itu berkurang begitu, dan kemudian juga langsung berefek tentunya kepada penjualan begitu yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi saya kira memang kalau di industri retail ini sangat sensitif dengan isu keamanan begitu. Jadi oleh karenanya memang di satu sisi juga pusat perbelanjaan itu kan adalah juga salah satu fasilitas publik begitu yang melayani kebutuhan masyarakat begitu. Jadi pada saat situasi yang kurang kondusif, kami mempunyai kewajiban untuk tetap beroperasional untuk melayani kebutuhan masyarakat, khususnya untuk kebutuhan bahan pokok. Tetapi di satu sisi juga tentunya harus bisa mengedepankan faktor keamanan begitu. Jadi itulah yang memang keadaannya agak dilema begitu ya. Pada saat beberapa hari yang lalu, di satu sisi kami harus tetap beroperasi untuk memastikan pelayanan kepada kebutuhan masyarakat, tetapi di satu sisi juga tentunya harus bisa mengedepankan keamanan begitu. Jadi itulah yang kami lakukan beberapa hari terakhir yang lalu begitu, bagaimana menyeimbangkan kedua hal tersebut begitu. Demikian, Mbak Sarah. Oke Pak Alphonse, dari pengalaman APPBI sendiri, apakah ini pertama kalinya demo ini memberikan dampak kerugian sebesar ini dan ataukah pernah begitu ya dirasakan sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir Pak? Ya, saya kira kondisinya lebih berat pada saat pandemi COVID begitu ya, kalau kita bicara penjualan begitu. Karena pada saat pandemi COVID itu kan pusat-pusat perbelanjaan di Provinsi DKI Jakarta itu kan ditutup bahkan sampai 3 bulan begitu, tidak boleh beroperasi. Jadi kalau kita bicara tingkat kunjungan, kalau bicara tingkat penjualan begitu, ya tentunya pada saat pandemi COVID jauh lebih berat begitu. Tetapi memang saat ini yang menjadi kendala adalah situasinya serba tidak menentu begitu ya. Jadi saya kira itu yang agak menyulitkan bagi kami untuk bisa memprediksi begitu ya. Tetapi apalagi tadi yang saya sudah sampaikan di depan bahwa kami mempunyai kewajiban untuk memastikan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan bahan pokok, bisa terjamin suplai dan ataupun pasokannya begitu. Jadi saya kira itulah yang kami siasati, oleh karenanya maka kami menginstruksikan kepada seluruh pusat perbelanjaan untuk tetap semaksimal mungkin bisa beroperasional normal, tetapi tentunya dengan mengedepankan tadi faktor keamanan yang mana karena setiap wilayah itu situasi dan kondisinya berbeda-beda begitu. Jadi ada wilayah yang langsung terdampak imbas langsung dengan demonstrasi, tetapi ada juga yang memang sama sekali bahkan tidak terimbas begitu. Jadi bagi teman-teman pusat perbelanjaan yang memang situasi dan kondisinya tidak kondusif, mereka akan langsung memutuskan apakah operasional pusat perbelanjaan itu bisa normal atau bahkan mungkin ditutup sementara begitu demi faktor keamanan tadi. Jadi saya kira strategi itulah yang kami terapkan pada saat beberapa hari yang lalu begitu. Demikian, Mbak Sarah. Baik, dari sisi jangka menengah dan juga panjang begitu ya Pak, tantangan terbesar apa yang dihadapi
sektor retail modern di Indonesia, Pak Alphonse? Iya, kalau kita melihat pelajaran setelah beberapa hari ini, tadi saya sudah sampaikan juga, sektor retail sangat sensitif dengan faktor keamanan begitu ya. Jadi kembali lagi saya kira untuk pertumbuhan sektor retail sangat dibutuhkan juga situasi dan kondisi yang kondusif, terutama dari sisi keamanan begitu. Seperti kita ketahui, Indonesia mempunyai target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi begitu 8%, dan tentunya penopang utamanya adalah dari sisi perdagangan dalam negeri begitu. Nah, kalau perdagangan dalam negerinya terganggu, tentunya nanti pertumbuhan ekonomi juga target 8% akan menjadi semakin sulit. Nah, di dalam perdagangan dalam negeri salah satu sektornya itu adalah tentunya sektor retail begitu, sektor konsumsi masyarakat. Jadi saya kira ini menjadi satu tantangan ke depan begitu, khususnya juga di tahun 2025 ini, bagaimana kinerja kita di 2025 dapat dipertahankan begitu. Sebetulnya saat ini pun kita dalam kondisi low season begitu ya. Setelah Ramadan, Idul Fitri, kemudian setelah libur sekolah begitu, sebetulnya saat ini dalam kondisi low season begitu. Nah, sebetulnya kami sedang berusaha menyelenggarakan berbagai macam program-program promo belanja untuk menopang low season begitu. Tetapi beberapa hari terakhir ini kan situasinya tidak kondusif begitu. Jadi inilah yang tentunya semakin menekan kinerja khususnya nanti di Q3 begitu ya, triwulan ketiga tahun 2025 ini. Nah, oleh karenanya makanya kami berharap situasi bisa segera pulih normal begitu, aktivitas masyarakat bisa kembali lagi normal, sehingga mudah-mudahan kinerja Q3 ataupun bahkan nanti sampai dengan akhir tahun bisa tetap terjaga. Saya kira menjadi sangat penting kembali lagi faktor keamanan bagi industri retail di Indonesia begitu.